Funtech Helios 2 ada versi barunya lagi. Ini yang polling rate 1K dan ini yang 8K. Namanya Helios 2 Pro S dan punya grip yang jauh lebih enak dibanding yang 1K. Mana yang paling pas untuk dibeli? Kita akan bahas lebih lanjut, so langsung aja masuk ke videonya. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis. Jadi total sekarang Helios 2 itu ada 3 versi. Ada yang base model yang 1K, ada yang Pro untuk 4K, dan ada yang Pro S untuk yang 8K. Secara fisik mereka semua sama persis ya, ukurannya sama, beratnya sama. Jadi reviewnya itu nggak berubah lah soal profile gripnya dia dari yang dulu. Yang jadi pembeda adalah coating yang di 8K ini mereka kasih nama Ultra Grippy Coating. Gue coba pakai tenaga yang sama untuk gerakin jari gue di atas mouse ini. Yang 1K itu jari gue gampang kegeser, sementara 8K ini lebih lengket ya. Dan gue bisa gerakin ke kanan kiri mouse-nya pakai satu jari aja dengan super effortless. Untuk di paket pembeliannya Helios 2 Pro S ini kita dapat grip tape lagi, dan gue saranin untuk gak dipakai aja. Karena polosan kayak gitu enak banget udah, nggak perlu pakai grip tape lagi. Justru menurut gue grip tape lebih cocok dipakai di yang 1K ini sih, tapi sayangnya dia justru nggak dapet. Dan info yang menarik banget, si 4K yang Pro itu juga dapat update di bagian coatingnya, jadi udah sama kayak yang 8K ini. Dan untuk dongle yang Pro juga udah nggak dapet yang kecil lagi, jadi langsung dapet yang 4K-nya aja. Jadi menurut gue lebih simple ya, karena nggak perlu repot-repot untuk kita pairing lagi pas awal baru pakai mau ke 4K-nya. Dari ketiga versi Helios 2, perbedaannya tuh gue udah bikinin buat kalian dan kalian bisa lihat aja kayak gini. Kita bahas langsung ke switch-nya yang menurut gue ini bisa jadi banyak pertanyaan dari kalian juga. Kenapa yang 1K dapat optical sementara yang 8K dapatnya mechanical? Karena secara di atas kertas kalau switch optical itu lebih perform dibanding yang mechanical. Mau secara response time atau durability, optical itu punya klaim bisa sampai 100 juta klik, sementara mechanical itu 80 juta klik aja. Tapi nyatanya secara feel itu gue jauh lebih suka mechanical dibanding optical. Pemakaian pribadi gue ya, nggak bisa nemuin perbedaan secara performance-nya mereka berdua antara optical dengan mechanical. Gue coba untuk CPS juga, ya gue bisa dapetin hasil yang sama aja. Jadi kayaknya ya gue akan pilih mechanical aja sih, karena gue mengutamakan feel-nya dibanding untuk performance. Karena gue nggak bisa rasain perbedaan gitu. Kalau misalnya gue ngerasain perbedaan performance-nya, mungkin ya gue akan bisa jawab optical akan jadi solusi buat gue. Tapi kalau misalnya kalian emang anak itu kompetitif abis dan bisa ngerasain bedanya antara optical sama mechanical, ya gue saranin untuk kalian beli yang optical aja. Nah, kita masuk ke pembahasan soal si polling rate ini. Apakah seberpengaruh itu atau enggak? Gue coba untuk kasih pendapat dari sudut pandang gue buat kalian, semoga ini bisa ngebantu. Setidaknya 3 pertanyaan dari gua. Yang pertama itu kebutuhannya untuk apa, yang kedua preferensi dan kebiasaannya kayak apa, dan yang ketiga itu performance PC kalian tuh sekuat apa. So, untuk kebutuhan gua pribadi, gua main game FPS tapi tidak terlalu kompetitif, jadi sepertinya 8K itu gua juga nggak terlalu butuh. Dan yang kedua, kebiasaan gua dan preferensi gue itu nggak mau pakai kabel, which is gua udah nyaman banget pakai wireless. Karena di Helios 2 Pro S ini kalau kita mau dapetin performance 8K-nya harus colok pakai kabel, jadi ada di mode wired. Kalau dongle ya mentok di 4K aja. So dari hal ini aja harusnya udah bisa nentuin kalian mau wired atau wireless ya. Gua pribadi ya tentu maunya wireless aja. Ditambah juga gua itu nggak bisa terlalu membedakan antara 4K dengan 8K. Tapi kalau misalnya emang kalian mau memaksimalkan performance-nya, dapetin 8K dan kalian itu bisa bedain antara 4K dengan 8K, ya menurut gua itu gue persilahkan lah untuk kalian beli yang 8K. Kita masuk ke poin selanjutnya soal performance PC, di mana si 8K polling rate ini tuh cukup nguras CPU kita loh. Gue ada bandingin CPU usage tanpa main game dan cuma gerak-gerakin mouse-nya aja. Perbedaan antara 1K, 4K, dan 8K ini emang kelihatan ada beda. Bayangin PC kalian tuh lagi kerja ngejalanin game yang lagi kalian mainin dan itu udah empot-empotan ya. Misalnya spek PC kalian tuh kentang dan ditambah lagi ada polling rate yang tinggi, jadi CPU-nya tuh ekstra kerjanya. Dan itu yang gua alamin, yang bikin ketika gua main game terus gua tambahin 8K, PC gue jadi kadang ada drop FPS. Kebetulan kita punya 2 PC, ini PC gue pakai Ryzen 5 2600, sementara Nino itu pakai Ryzen 7 5700X. Untuk di PC gue main Apex Legends secara normal itu dapat sekitaran 130-an FPS. Kalau gue tambahin pakai 4K polling rate mouse itu bisa turun ke 110-an FPS. Tapi jarang sih ya, maksudnya nggak akan sesering kalau gua hajar 8K di sini. 8K itu jadi sering banget turun di bawah 100 bahkan. Gua kira ini karena emang PC gua aja yang butut, tapi ternyata kalau misalnya gua bandingin pas dari 8K ke 1K,
jauh lebih lancar gitu gameplaynya. Sebagai satu referensi lagi buat kalian, kemarin gue juga ada teleponan sama Om Adimologi ngomongin soal polling rate dengan CPU usage dan hasilnya sama juga sama kita. Dan harusnya sih ini masuk di videonya dia ya kalau misalnya udah upload nanti. So untuk skenario PC gue main Apex Legends itu emang terbaiknya pakai mouse dengan polling rate di 1000 Hz ya. Kalau misalnya gue main Valorant, mau main 8K pun sebenarnya nggak masalah gitu karena ya lebih ringan. So far sih gue main Valorant pakai polling rate 8K ini masih cenderung aman lah ya, nggak kayak di Apex tadi. Dan kalau nyobain di PC-nya Nino yang buat ngedit ini, dia nggak ada masalah sama sekali, lancar. 8K juga lancar, Apex lancar, mau gimana juga mantap. So dari dua kondisi ini harusnya kalian tuh udah bisa dapat gambaran kalau polling rate tinggi di mouse itu juga langsung ngaruh ke CPU usage dari si PC itu sendiri. Dan kalau PC-nya nggak kuat sambil jalanin game yang cukup berat juga ya jadinya nggak perform gitu. Jadi tipsnya adalah pastiin PC kalian dan game yang kalian mainin itu udah match untuk bisa pakai mouse dengan polling rate tinggi. Belum lagi ngomongin soal performance monitor kalian, gue pribadi pakai 200 Hz untuk bedain 4K sama 8K itu gak ada rasa beda sih ya menurut gue. Perbedaan yang gue rasain ketika masuk ke polling rate 4K atau 8K, gue harus naikin DPI dari 800 ke 1600 dan di in-game-nya itu gue turunin yang tadinya 2,5 jadi 125. Ini gue juga ngeliat dari gamers ya yang pakai polling rate kayak gini dan memang beneran jadi lebih enak sih. Terus gue tes juga untuk Lamzumaya, dia support 4K juga dan gue coba di PC gue untuk main Apex dan ternyata hasilnya sama aja sih ya, kayak gitu juga gitu. Jadi bukan karena mouse-nya, tapi emang karena performance PC gue yang nggak ngejar. Jadi terbukti sih ya untuk polling rate tinggi dari mouse itu ya harus berjalan lurus sama performance PC kalian. Tapi ya mungkin banyak faktor juga, nggak melulu untuk Ryzen 5 2600 yang kalian punya akan dapetin performance yang sama kayak gue, tergantung dari gamenya, mungkin tergantung juga dari hardware lainnya dan ya, lain-lain lah ya, harus dites sih. So, untuk skenario gua pilih antara 1K, 4K, atau yang 8K, itu ada 3 yang gua bagi. Yang pertama dari polling rate-nya itu sendiri, kebutuhan gua soal polling rate, ya karena gua PC-nya kayak gini, dan gua punya game juga Apex, ya. Gua nggak main game lain sih ya, Valorant itu jadi secondary aja. Jadi gua putuskan untuk pakai 1K polling rate aja. So, apakah untuk Helios 2 ini adalah yang paling tepat buat gua? Tidak juga, karena soal grip balik lagi ya, ketika gue udah cobain yang Pro S ini, gripnya super enak banget dan gue jadi nggak bisa bilang kalau gripnya si yang Helios base model ini punya grip yang bagus gitu, bukan yang terbaik jadinya, karena udah ada yang lebih baik. Jadi gue cukup keracunan lah sama si grip ini dan ngeliat soal yang 4K udah dapet upgrade juga di gripnya jadi grip kayak yang 8K, itu jadi opportunity besar untuk gue bisa pilih yang 4K. Permasalahannya ada yang poin ketiga ini soal switchnya. 4K itu pakai optical kan ya, jadi bukan mechanical, dimana preferensi gue itu ya mechanical. Tapi ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih gue pakai optical. Jadi ya untuk skenario gue yang paling pas adalah ya gue beli yang Pro sih ya, Pro yang versi sekarang gitu yang udah punya grip baru. Itu jadi ya model terbaik yang bisa gua pilih lah antara si Helios 2 ini. Dan untuk harganya tuh masing-masing selisih 200.000 ya, mulai dari yang 1K ini di 599.000. Jadi harganya tuh semuanya udah under sejuta. Ini juga harganya turun dan 4K juga harganya turun karena yang 8K ini masuk. Dan secara positioning harga juga ini menurut gua bagus banget ya. Dengan pertimbangan ini udah dapat 8K di bawah sejuta. Sementara Lamzumaya yang kita punya itu dia harganya sejutaan, 1, something, dan dongle 4K juga dibeli secara terpisah lagi. Jadi ini perbandingan yang tricky, seru juga untuk dibahasnya. Ini menurut gue cukup berhasil juga sih Fantech kayak bikin kayak Apple punya gitu ya, ngebandingin antara base model, Pro atau Pro Max-nya gitu. Jadi tinggal pilih aja sesuai sama kebutuhan kalian dan budget itu tuh kayak apa. So, secara lain-lain gue nggak ada komplain sama sekali sama mouse ini, mau yang Helios 2, Helios 2 Pro atau Pro S, karena dari fisik gue suka banget. Sebelum gue pakai ini tuh mouse gue ada Ino X2, secara dia punya sensor itu bagus tapi gue nggak cocok sama shape-nya. Terus gue pindah lagi ke Nova Pro, itu gue suka sama shape-nya tapi ternyata untuk dia punya performance sensor itu kurang oke. 3311 lift of distance itu tinggi banget, tapi gue suka sama dia punya glass kit-nya juga ya. Jadi pas gue pindah ke Helios 2 Pro S ini, dari dia punya performance ini gue nggak ada masalah. 3395, lift of distance juga ini kecil banget di 1 mm, dan dia punya grip style juga enak, beratnya enak. Cuma kayaknya akan perfect aja kalau misalnya gue bisa ganti PTFE ini jadi glass cat, karena gue udah terbiasa aja sih. Dan distribusi berat dia tuh beneran
rata banget gitu. Jadi ya mungkin itu aja ya untuk review gua soal si Helios 2 Pro S dan Helios 2 biasa ya. Sama gue tadi nyinggung yang Pro juga. Ya ini gue emang lebih bahas ke soal perdebatan polling rate yang gue rasakan aja sih ya. Bener-bener pengalaman gue pakai dan ternyata memang polling rate itu sengaruh itu sama performance PC. Jadi ya kalian bener-bener harus pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan yang bikin bingung sebenarnya ada switch yang beda sama grip yang beda juga. Ya dikasih opsi buat menyesuaikan sama kebutuhan kalian, tapi ya itu jadi ada tricky juga lah di sana. Jadi ya segitu aja untuk review gua kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gua Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.